sewaktu orangnya masih ada, dibandingkan dengan seorangnya sudah tiada, itu kok habdolannya ya, keistimewaannya tinggi esensinya, karena esensinya sudah nggak pakai nafsu. Bener-bener itu makhluk cahaya gitu loh. Sekarang kalau seandainya kita sholat belajar ibadah saja, kalau nggak diiming-imingi swargo kan nggak gelem toh yo. Nggak semangat. Maka Retno Dumilah itu gambar swargo. Kono itu ceritanya bidadari 70 ya kan. Dan pengiming-iming semuanya itu adalah dangkane iblis. Ibadah diolok-oloki swargo, gambar swargo. Waktu Sunan Bayat dibiat oleh Sunan Kalijogo beserta dengan Ki Ageng Dombo waktu itu. Bareng Dombo itu mengalami mati. Itu kan gembor-gembor. Wong dunyo. Saat temannya mati ki penak. Mati tuh enak. Kenapa kamu takut? Goblok, kamu dihapusi agama. Saya Dombo. Mati tuh enak. Enggak ada mungkar nangkir, enggak ada apa. Wong mati tuh enak kok. Enggak ada pertanyaan segala macam tuh enggak. Kamu goblok kalau kamu tuh takut mati. Mati enak, wong dunyo. Akhirnya geblek sama Sunan Bayat. Diam kamu. Kalau nanti gini, ku bocorkan rahasia kematian itu nanti. Masjid nggak ada isinya. Dunia akan punah. Nggak ada kelakuan baik. Kenapa? Nggak ada pengiming-iming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang kembali pada channel Martabat 7 Syatoriah Gerobokan. Masih bersama dengan Romo Kiai Haji Muhammad Nurwarji, masih dalam acara bedah buku Miftahul Jannah. Tapi seperti biasa, karena banyaknya pertanyaan dan sudah dirangkum sama tim, kita akan menjawab pertanyaan dari para pemirsa dahulu ke Bendo Puas. Untuk menyingkat waktu, kita langsung pada pertanyaan yang pertama. Ini dari akunnya Priyono.24a. Derek nyuwun pirsa Mbah, nopo ingkang dimaksud badan sampurno? Niki Mbah, monggo Mbah. Tentang badan sampurno. Ya, maka dikatakan badan sampurna. Yang namanya sampurna itu pada umumnya kasampurnan. Jadi bagikan orang itu segala sesuatu yang sudah sempurna itu ya nggak ada bekas, disempurnakan. Badan sampurna itu nggak beda dengan kata-kata badan sukma atau badan sukmana. Lah, badan alus dengan badan sukma itu beda lagi. Kalau badan alus itu masih berdiri pada diri, dalam arti badan halus bisa dikatakan dia sangat memahami dan mengenal tentang ruh ilafinya, tapi nak badan sampurna atau sinderani badan sukma itu artinya hilang. Nah, sempurna ya hilang. Dari badan sempurna itu ya udah, yang sempurna itu udah kembali. Kalau orang mati sempurna, badan sempurna ya badan dohir sudah tidak ada, badan yang batin sudah tidak ada. Kembali kepada dia Allah. Kembali kepada Allah tanpa meninggalkan bekas. Itu yang namanya badan sampurna. Terus kalau yang dinamakan bekas, kan bekas itu bisa bentuk noda, bentuk apa, itu dalam bentuk apa? Maksudnya penjelasannya seperti apa? Nah, kadang-kadang orang itu kan terbelenggu. Yang namanya orang itu punya ilusi. Ilusi itu menebal iso jadi esensi. Kadang itu hanya sekedar esensi. Kalau orang Arab itu mengatakan, atau bahasa kita mukmin atau orang Islam itu mengatakan karomah. Karena ridha Allah, karomahnya bisa berjumpa. Nah, karomah itu ya sesuai dengan yang dikaromai. Misalnya
waktu dulu Gosukron ya. Meninggalkan sesuatu dengan keilmuannya ya. Dengan meninggalkan yang namanya isme-ismenya ya. Itu nanti walaupun kita sudah menduduki badan sampurna atau badan sukmono atau sukmo, atau kita sudah sempurna innalillahi balik asal mula-mula niro, itu esensi tetap masih ada. Esensi itu tergantung orang. Orang itu misalnya ya sekarang itu kebanyakan orang yang sejarah Sunan Kalijogo dia suka sangat cinta kepada karakter Sunan Kalijogo. Terus dia itu nanti bermimpi ya bertemu dengan esensinya. Kalau memang benar-benar dia cinta kepada Kalijogo, esensinya akan berjumpa. Oh, ngaten. Ya, tapi sebenarnya Sunan Kalijogo sendiri sudah tiada. Sudah badan sempurna. Sudah badan sempurna. Tinggal esensinya saja. Tinggal esensinya saja. Esensi itu bisa terbentuk, kata isme sendiri itu kayak seperti keilmuan yang dimiliki atau kemanfaatan dia untuk orang banyak termasuk itu, Mbah. Nah iya, kayak seperti Pak Soekarno. Soekarno punya Soekarno isme. Lenin punya Lenin isme. Karoma punya Maksimo misalnya. Sigma itu kan dalam arti kan keilmuannya waktu itu saat itu sangat didewa-dewakan. Akhirnya membekas. Jadi kecintaan seseorang itu kadang-kadang penjelmaan dari ruh ilafinya sendiri saking cintanya. Akhirnya ilusi itu membentuk esensinya Sunan Kalijogo misalnya. Karena yang dicintai Sunan Kalijogo tadi. Sunan Kalijogo. Ada panwasitah dan panwasilah. Kalau panwasilah itu prasarana. Wasilah itu pelantara. Yang menyampaikan dari guru-guru yang lalu. Itu kalau panwasilah dia mendapatkan sosok esensinya seorang guru yang dicintai yang meneruskan dalam perjuangannya ilmu keilmuan yang dicintai. Itu panwasilah. Nah, kalau panwasitah itu wasitah itu diri sendiri, guru sendiri, roh ilafi kita sendiri, guru sejatinya. Nah, itu guru rohaninya. Karena kecintaan kepada Sunan Kalijogo kadang-kadang itu adalah guru jatinya sendiri menjelma wujud dengan wajah Sunan Kalijogo. Karena apa? Kecintaan dia itu ilmu yang ditimba, ilmu yang diamalkan seseorang yang dicintai itu nanti akan muncul kepada wajahnya. Walaupun itu hanya esensinya ya. Karena kadang-kadang sewaktu orangnya masih ada dibandingkan dengan seorangnya sudah tiada, itu kok abdulannya ya, keistimewaannya tinggi esensinya karena esensinya sudah nggak pakai nafsu. Bener-bener itu makhluk cahaya gitu loh. Berarti ya apa ilusi sendiri itu bagian dari dunia cahaya. Ya dunia cahaya, dunia bayangan. Kadang-kadang kita mengatakan cahaya sendiri dianggap cahaya itu sinar gitu kan. Padahal ilusi itu adalah bayang-bayang atau bayangan. Bayangan membayangkan bayangan yang dicintai, dia membayangkan seseorang yang dicintai akhirnya menebal jadi esensi yang jadi kenyataan yang bisa kita lihat sendiri. Maka kadang-kadang orang itu saya cinta dengan Sunan Kalijogo, saya dijumpai Sunan Kalijogo. Sebenarnya orang-orang sudah sempurna, badan sempurna itu sudah tidak bisa temui air menjumpai siapapun nggak akan. Tapi karena dia punya ismenya, karomahnya, esensinya lah, sehingga ilmu yang diamalkan secara benar-benar itu sehingga nanti memunculkan sifat karakter gurunya. Dari gurunya itu tadi. Ini masih ada pertanyaan lanjutan yang tadi, Mbah. Untuk apa? Untuk membedakan apa namanya panwasilah dengan panwasitah niku pripun, Mbah? Ya, yang membedakan itu kita sendiri. Yang bisa membedakan karena apa? Kita sampai di mana frekuensi kita. Kedalaman kita melakukan ilmu itu sendiri. Karena apa? Panwasitah dan panwasilah. Kalau dia cintanya kepada sang wasilah itu benar-benar nanti ya berjumpa dengan wajah wasilah.
Kadang-kadang sudah nyebrang saking cintanya tapi tidak bisa hubungan dengan gurunya. Karena dia belum mengamalkan, walaupun dia tuh cinta tapi belum bisa mengamalkan ilmunya. Itu bayangannya sendiri yang muncul kan bayangan gurunya. Seandainya kita membayangkan seorang pedukunan ya ilmu sihir itu misalnya, itu saking dia cinta kepada orang yang sihirnya hebat, itu nanti dia belum mengamalkan, belum apa-apa, belum ada hubungan, tapi kadang muncul sosok seorang penyihir itu di dalam mimpi, di dalam kenyataan, di bawah sadar ilusinya. Itu adalah khorimnya sendiri. Oh, sebenarnya khorimnya sendiri. Khorimnya sendiri, jiwa yang menonton di alam kegelapan dia sendiri. Jadi di alam kegelapan sendiri kadang-kadang wajah juga muncul. Oh, iya, kandang kecintanya kemana? Nah, maka kalau kita larinya kepada agama, ilmu yang baik, ilmu yang positif, nanti ya dikatakanlah malaikatnya sendiri gitu loh. Oh, yang muncul. Nah, rajanya malaikat ya sang Roh Hilafi itu tuh ya. Nah, itu nanti ya muncul seperti itu. Berarti ketika nanti itu yang kita cintai itu yang arahnya ke positif. Nah, misalnya kita cinta pada Kanjeng Sunan Kalijaga tapi arahnya ke positif. Itu larinya ke malaikat yang muncul. Nah, iya, ke malaikat. Penjelmaan malaikatnya. Terus kemudian kalau misalnya kita cinta kepada Kalijaga diarahkan ke negatif, Mbah. Apakah juga muncul wajah Kanjeng Sunan Kalijaga juga, Mbah? Ya, wajah Sunan Kalijaga tapi arahnya negatif. Ya, yang positif ya, jangan yang negatif. Orang yang cinta Kalijaga mesti akan tahu sejarahnya, terus karakternya seperti ini, seni pakaiannya seperti ini, gayanya seperti ini, kejawennya seperti ini. Mungkin muncul ya seperti itu, apalagi sekarang ada gambar. Karena wali Allah itu tidak bisa dipalsu. Lalu aku ngimpi Sunan Kalijaga lah wis ketemu aslinya apa urung ya ngono. Ketemu aslinya apa urung, mengko manut gambar bayangan saja. Jadi ketika sudah masuk ranah situ hati-hati sekali. Hati-hati sekali, karena apa? Setan itu di mana saja selalu selalu minta bagian, apalagi yang namanya setan di dalam diri, apa setan di luar diri. Itu kan yang namanya nafsu tuh selalu minta bagian. Tapi apakah kadang-kadang khorim itu juga bisa bisa berbentuk seperti Kanjeng Sunan Kalijaga, Mbah? Ya bisa. Gusti Allah saja bisa, iblis saja bisa menjelma Gusti Allah kok. Oh, ngaten gitu nggih. Ya, seperti cerita dongeng, ya cerita konon. Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri kan, Syekh Abdul Qadir, karena kamu sudah berjumpa dengan saya, dan sekarang kamu apa yang tadinya ku haramkan sekarang ku halalkan. Syekh Abdul Qadir bagaimana berkata, setan. Kalau Allah bicara itu sekali bicara haram-haram, halal-halal. Oh, tidak mungkin berubah-ubah. Tidak mungkin berubah-ubah. Berarti kok tadinya yang diharamkan sekarang dihalalkan. Setan langsung dia berbau, ada api dah ya. Ada api bulat-bulat gitu. Gejolak lah. Di situ ada bau tulang atau kulit yang terbakar. Oh, terus apabila ngeten Mbah, misalnya kan zaman sekarang itu banyak sekali sing dirurut ke meleh. Jadi bahasanya apa nih namanya? Ya, sudah ringan diringankan lagi. Jadi mau sing setengah haram jadi halal, ngoten niku. Lah itu ketika nanti dia punya esensi, itu munculnya kadang bisa seperti itu, Mbah. Nah, kadang-kadang kita ini tujuan baik saja, kadang-kadang yang namanya khorim kita sendiri kita jangan menjadikan tumbal setan-setan luar lah ya. Yang namanya khorim di dalam diri kita itu sendiri, tujuan kita baik, kadang menghantui. Dia agak berlaku baik, seolah-olah baik. Ya, karena apa? Itu ada minta tolong. Gimana? Dia nggak punya beneran, gimana dia tuh naik keset kok, raga gawe, biarin saja. Saya kerja tiap hari nggak istirahat kok, orang yang enak-enak minta bantuan, misalnya ya. Oh, jadi munculnya seperti itu kan? Munculnya misalnya seperti itu, kadang-kadang seperti itu. Oh, jadi kayak apa yang muncul pada esensi kita itu nanti tergantung tingkat keimanan juga. Tingkat keimanan, lah maka tentang petunjuk
atau kotir dari hati itu ada 4 kan. Antara kotir ilahi itu mungkin ya pilih-pilih orang. Kotir maliki juga milih-milih orang. Yang kebanyakan nafsihi dan syaiton. Secara umum. Karena kotir ilahi mungkin saja diberikan kita ini nggak mampu. Seandainya kita dapat petunjuk suruh nyembelih anakmu, bukankah masuk penjara kamu? Wah, pasti. Ya, pasti kan. Waktu Nabi Ibrahim penyembelih anaknya. Karena yang namanya ujian pasti ada baiknya, pasti baik. Itu namanya ujian. Karena yang namanya ujian, ya Nabi Ibrahim sendiri diuji karena dia sempat berkata dulu. Ada masyarakat kalau Nabi Ibrahim itu kalau korban kan banyak toh. Banyak sendiri. Banyak hitungan sapi, kerbau atau itu kambing, nanti banyak. Ya Nabi Ibrahim, apakah kamu enggak gimana ya? Kamu mengeluarkan korban kok banyak itu enggak iman. Jangankah ini hanya kerbau dan sapi. Seandainya saya punya anak suruh korbankan, saya korbankan. Akhirnya ditagih oleh Allah. Gusti Allah, diuji. Apa bener-bener coba dekne. Cintamu karo aku tenanan Cintamu karo aku beneran atau tidak. Nah, gitu kan. Terus niki bahas tentang korin, Mbah. Apakah ada ciri-ciri tertentu? Apakah ini korin atau ini jelmaan jin atau ini jelmaan malaikat? Itu kalau yang ciri-cirinya seperti apa? Caranya beda ngoten, Mbah. Tanda-tandanya gini saja. Yang mengarah kepada kejujuran itu terang malaikat. Yang mengarah yang tidak kejujuran itu adalah setan atau korin. Mungkin saja walaupun itu lewat ya seolah-olah benar dalam hukum sih, tapi kadang-kadang kan menguntungkan kan. Gimana yang sifatnya menguntungkan lah. Karena apa? Kotir yang namanya nafsihi itu nafsu. Gila, berani melarat tapi gila hormat. Salah satunya itu. Salah satu itu paling itu ya. Bagi pandangan masyarakat sudah baik sih, ya kan? Walaupun dalam pandangan Gus salah kosong, tapi pandangan masyarakat secara umum sudah baik. Sudah baik, dilihat sudah baik. Terus teringat cerita wayang tentang Sang Hyang Nur Cahyo yang ketemu dengan Azazil yang mengaku Allah waktu itu, yang diberi yang pusaka, termasuk Cupu Mane Astogino, terus kemudian ada Loto Oyot Loto Mausadi. Kemudian ada sesupir Nodumilah waktu niku. Kenapa kelas Sang Hyang Nur Cahyo masih kepelut dengan seperti itu, Mbak? Ya ada lain seperti kita cerita Ibrahim saja lah. Nabi Adam saja lah. Nah, Nabi Adam apakah kepilut? Karena jatah ilahi seperti itu. Seandainya Sang Hyang Nur Cahyo itu tidak mau menerima yang namanya Oyot Loto Mausadi, Retno Dumilah, terus Cupu Mane Astogino, ya dunia nggak ada dong. Oh, ngaten. Iya. Jadi ceritanya di situ itu sebenarnya nek karepe Azazil pengen jerumus ke. Iya. Ceritane. Tapi Sang Hyang Nur Cahyo sendiri tidak terjerumus napa pripun ngoten, Mbah? Nah, sebenarnya gini. Ya dia bisa memilah. Bisa milah dan milih. Artinya apa? Ada benda pusaka waktu itu karena iblis yang menjelma pendeta itu sebenarnya kan mungsuhnya Nabi Adam. Ya dulu kan ya. Lah sekarang iblis waktu dulu dengan sekarang beda loh. Bedanya di mana, Mbak? Karena iblis yang dulu, ya Allah, kamu kok menciptakan Adam? Adam itu kan suka kerusakan di bumi. Iya kan? Ya Allah, apa enggak malu ya Allah? Karena Adam suka kerusakan, suka kerusuhan. Kalau sampean menciptakan aman jenengan apa enggak rendah? Menciptakan Adam. Cukup saya aja ya Allah yang subhana rabbiyal a'la datang panjenengan. Cukup saya aja yang subhana rabbiyal alim datang panjenengan. Cukup saya saja yang namanya subhanallah subhanallah. Kalau Adam ku ciptakan, Adam suka kerusakan ya Allah. Mungkin nentang jenengan. Itu waktu itu iblis itu taat. Karena dinas kamu harus turun dari surga, kamu turun dari Sidratul Muntaha, kamu turun dari itu di singgasana itu apa namanya? Ngarsi. Kamu turun menjadi
lehmu jadi rajanya para malaikat. Karena ketaatanmu sehingga jadikan sombong. Sama sekali nggak ada hormat. Kamu suruh sujud kepada Adam, artinya apa? Itu hormat ya ada. Iblis, cukup saya saja yang kamu sembah, tapi kamu bukan nyembah Adam. Tapi saya menyuruh kamu suruh hormat. Lah malah saking taatnya sehingga jadi sombong, dengki, nggak mau hormat kepada yang lainnya. Maka dilorot. Sekarang jadi iblis. Yang menguasai di Sidratul Muntaha itu malaikat 4 itu, antara Jibril, Mikail, Israfil itu raja semua, tinggal yang di depan mana. Ya, itu secara seperti lah. Maka dari itu yang namanya iblis dulu itu saking sayangnya nggak mau kerusakan, karena Adam itu suka kerusakan manusia. Tapi iblis yang sekarang malah iblis suka kerusakan, menangnya pek sendiri. Bedanya. Nah, sekarang larinya kepada sekarang cupu maniastogino, oyot latoma sati, dan sesupe retno dumilah. Itu artinya apa? Sekarang kalau seandainya kita sholat, belajar ibadah saja, kalau nggak diiming-imingi swargo kan nggak gelem toh yo. Enggak semangat. Maka retno dumilah itu gambar swargo. Kono itu ceritanya bidadari 70 ya kan. Dan pengiming-iming semuanya itu adalah dangkane iblis. Ibadah diolok-olok swargo, gambar swargo. Nah, terus dikasih yang namanya oyot lotoma sadi. Oyot lotoma sadi berindil. Pohon yang nggak punya daun. Itu apa? Oyot lotoma sadi si komo terto komondanyu. Jadi yang pohon sehingga ada daunnya, isi terto komondanu. Terto itu adalah air, danu komondanu ketika kehidupan, artinya air mani. Terto komondanu itu masuknya itu air mani, iya kan? Ya, itu kan pohon, jenggelek dewe, turu dewe, itu ayat lotoma sadi. Berarti akan bentuk dunia ini. Ya, maka nak wong nak di pusaka iki zaman Nur Cahyo ya sampai sekarang nggak ada toh ya. Sekarang jangan mat cupu manik hastogino. Cupu itu wadah. Manik pandangan. Hastoki 8. Kegunaan 8 perkara 4 persoalan ini yang jadi tergila-gila di dunia ini. 8 pandangan. 8 pandangan. Berarti di dalam dunia sendiri itu coro babone pandangan itu ada 8. Babone 8 itu. Nah, waktu itu Sang Yang Nuroso kan tidak mau menerima. Karena waktu aja itu kalau saya menerima pusaka Yot Lotoma Sadi, terus Retno Dumilah, Cupu Maniastogino, saya nanti tidak bisa pulang. Dat nggak bisa pulang kepada Yang Maha Dat. Saya ini Dat nggak akan bisa pulang kepada Yang Maha menyatu Dat. Jadi satu kepada Yang Maha Dat. Nah, mulomoh nompo, akhirnya dia kena ujian itu. Lah maka dari itu akhirnya gelem nompo, harus bisa milah lan milih. Kalau kamu jadi pimpinan, kamu jadi raja, kamu jadi pimpinan agama bentuk apa saja, kalau nggak punya pusaka 3 ini nggak akan mampu. Nah iya bahkan kalau ini nggak diajarkan, nggak digolang, nggak diajarkan, agama akan sirna juga. Karena nggak ada keming-iming. Oh ngaten, berarti secara tidak langsung 3 pusaka ini wujud dunia. Wujud dunia, melestarikan dunia. Melestarikan dunia. Dan ini bukan tujuan, tapi bukan hanya tujuan. Alat untuk mencapai karena tujuan. Kita di dunia, maka di situ kita untuk apa ya, pembentukan setidaknya kita ini membangun lah ya, membangun di dunia ini memang kehendak Allah seperti itu. Kalau kita meligi makrifat saja, ingin kembali kepada Sang Maha Dat saja, meligi kepada Gusti Allah saja, dunia ya punah. Maka dalam cerita waktu Sunan Bayat dibiat oleh Sunan Kalijogo beserta dengan Ki Ageng Dombo waktu itu. Bareng Dombo itu mengalami mati. Itu kan gembor-gembor. Wong dunyo, saat temannya mati ki penak. Mati itu enak. Kenapa kamu takut? Goblok, kamu dihapusi agama. Saya Dombo. Mati itu enak. Enggak ada
Mungkin nangkir nggak ada apa, wong mati itu enak kok. Nggak ada pertanyaan segala macam tuh enggak. Kamu goblok kalau kamu tuh takut mati. Mati enak, wong dunyo. Akhirnya geblek sama Kanjeng Sunan Kalijogo. Bukan. Bayat. Sunan Bayat. Diam kamu. Kalau nanti gini, ku bocorkan rahasia kematian itu nanti. Masjid nggak ada isinya. Dunia akan punah. Nggak ada kelakuan baik. Karena apa? Nggak ada pengiming-iming. Nggak ada penakut-nakut dan rangsangan. Nggak, maka agak geblek. Tahu benar atau tidak? Bekas talannya juga masih ada. Hampir 1 senti itu. Itu dongeng dan cerita ya. Dongeng dan cerita lah. Maka waktu Sang Hyang Nur Cahyo itu menerima itu karena bisa menerima. Karena apa? Sekarang yang namanya raja atau wali atau nabi harus berpegang 3 pusaka ini sebagai alat. Ya, Reno Dumilah, kamu ngajari anak kan ya iming-imingi kan? Ditakut-takuti, dimingi-mingi, nanti di surga, di bodoh bidodari, 70, tapi nak wong wedok kata di Bu, sing ibadah sing apik nanti nang kono kowe entuk dewa bukan nggak ada ya. Nggak ada. Oh sing dimingi wong lanang tok. Sebenarnya ibu-ibu iki gugat loh, nggak adil nih. Terus bidodari sendiri itu sebenarnya apa toh, Mbah? Nah, kalau kita bercerita bidadari itu sebenarnya sesuatu kalau digambar cerita waktu itu di buku-buku itu bidadari bentuknya cantik dalam bentuk perempuan itu sebenarnya seperti apa? Lah maka kalau gendruwo wanita itu namanya kan peri. Kalau dewa Betara Jawata itu kalau yang laki itu namanya dewa, bangsa Jawata. Itu kalau yang perempuan namanya Betari, Bidodari. Tapi kalau anak raja itu adalah putri. Ada namanya. Jadi yang namanya bidadari memang ada kayak bidadari itu apa? Dewa itu apa? Dewa itu juga anak Adam yang persimpangan mulai zaman Nabi Sis punya anak Sang Hyang Nuroso, Sang Hyang Nur Cahyo itu terjadi dari Anwar. Terus akhirnya yang namanya Anwas dan Anwar. Terus tadi bicara tentang iblis lagi, Mbah. Berarti secara tidak langsung iblis itu tidak makrifat kepada Allah atau sebab iblis tidak mampu memandang Nur Muhammad yang ada pada diri Nabi Adam atau seperti apa, Mbak? Oh, keliru. Sebab iblis itu setiap godo orang satu berjumpa dengan Allah satu, izin. Sakit gitu, Mbak? Wah, iblis ki makrifat Gusti Allah, orang makrifat. Iblis itu mau goda manusia pasti berjumpa dengan Allah izin. Maka orang makrifat iso jadi iblis juga loh. Oh, ngono. Lah, saya ceritakan zaman Wali Songo dan Siti Jenar kan, Siti Jenar itu bukan hanya makrifat. Iki jeruk. Wali Songo ngerti kabeh jeruk. Makrifat kan ngawerui, melihat, tahu itu jeruk, tapi tidak makan, tidak menyatu. Diceritakan asem yo gak ngerti asemnya piye, legi-legine piye, akhirnya dia tahu ya asem ya asemnya jeruk. Iya kan? Manis ya manisnya jeruk dibandingkan yang lainnya ya enggak. Kalau kamu ingin merasakan ya menyatulah. Oh, berarti ibaratnya jeruk itu tidak meresap di dalam, tidak meresap, tidak menyatu. Tapi iblis sendiri itu dengan Sang Nur Muhammad itu ada perbedaan enggak? Ya, kalau kita tidak jeli ya enggak beda. Kalau enggak jeli enggak beda. Enggak jeli ya enggak beda. Adam itu dicoba ya genah pencut kok. Tapi ketika gini, Mbah, karena jenengan nate menjelaskan itu Ahadiyah Wahdah, di situ diciptakan Nur Muhammad. Terus di situ adalah pusat segalanya nanti. Lah iblis itu apakah juga saking Nur Muhammad yang di alam Wahdah itu atau di bawahnya, Mbah? Ya, sebenarnya yo mengikuti semua sih. Karena apa? Di dunia itu diciptakan berpasang-pasang. Orang yang kejadian Nur Muhammad itu juga diikuti dengan antara
negatif dan positif. Berarti ketika nek bosone anu jenengan kayak dari akadiyah itu turun ke alam wahdah, di situ ada Sang Nur Muhammad, itu juga diikuti sama yang negatif. Lah iya. Secara tidak langsung. Ya Nur Muhammad kan ada yang nggak Nur Muhammad. Oh, ngaten nggih. Berarti ketika gini, kita bertemu di Sidratul Muntaha, itu bisa masih menjadi iblis, Mbah? Ya bisa. Bisa. Oh, ngaten. Nah, karena iblis yang bagaimana nanti, tapi kalau ini dicerna dengan Islamnya Islam, hanya Islam apa? Islam secara umum. Secara umum yang namanya objek, ya salah paham. Oh, gitu, Islam letterlik, ya salah paham. Tapi kalau yang menerima sudah punya tataran tinggi, setidaknya bisa mengetahui Islam simbolis itu bagaimana itu. Kadang sedangkan malaikat sendiri pandangan orang itu buader dunia kebak. Padahal malaikat itu apa sebenarnya? Yang dibabar ngebai jagat. Ya ringkas mancing wong sawiji antara makrokosmos dan mikrokosmos. Di dalam mikrokosmos inilah sang malaikat sebenarnya. Jadi seperti lurah lah yo. Lurah itu jana banyak apa satu sih? Satu kalau lurah. Satu kan. Indonesia itu lurah hanya satu. Tapi yang ketempelan lurah itu banyak. Bukan berarti lurahnya banyak. Bukan lurahnya banyak. Yang ketempelan saja banyak. Yang ketempelan itu yang banyak. Sekecamatan tuh 18 kelurahan ya. Itu lurah tuh hanya satu. Sing ketempelan lurah tuh 18 orang. Ajang namanya lurah men, lurah man, lurah non dan sebagainya itu kan. Berarti itu yang ketempelan. Secara tidak langsung disitulah sifat Maha Allah ini digambarkan saja. Iya. Lurah itu bisa meliputi. Bisa meliputi. Oh, lurah itu hanya satu, tapi terkelompok-kelompok, duduk dan posisinya juga sama. Tapi wahyu lurah itu hanya satu. Nak nempel sing A, kae nak apa duwe karakter sing lurah tenanan kok ya padha karo si B. Padha sipate. Lah dene beda-beda kayak korupsi kayak ora, itu ora sing ketempelan sing ora. Oh, nggih. Anu sebutannya neng lurah neng ketempelan wahyu lurah ngono. Gak iso duduki posisi lurah ngono lho. Oh, nggih. Jadi digambarkan seperti karakternya zaman waktu itu. Dewata Cengkar itu buta gede. Prabu Dewata Cengkar. Makan wong sing lemu-lemu gede itu hanya simbolis. Sebenarnya Dewata Cengkar itu yang ganteng. Yo biasa ora kok siunge modot mangan wong iki jane ya ora. Tapi sing dipilih wong sing lemu-lemu, cara Pak Lurah ki ora nggenjlengi wong izin gede-gede wong sing sugih-sugih. Pulpene rada mblobor kan. Oh, jadi, seperti itu nggih. Nah, maka koruptor itu ya Dewata Cengkar, kolu karo daginge rakyate ngono gampange. Berarti gambaran Dewata Cengkar sing bentuk buta itu sebenarnya simbolis lah. Itu simbolis saja. Aslinya wongi ganteng. Sebenarnya ganteng gitu loh. Berarti sing korupsi barang juga ganteng-ganteng. Sing korupsi luwih ganteng ngono lho. Nek secara simbolis enek siunge. Kuwi ening siunge. Nggih. Sing iso nonton bagi orang yang sudah paham. Nah, yang paham. Kaya to. Oke. Terus ini ada lagi Mbah terusannya, iblis itu kan lambang sifat jelek Mbah, manusia yang jelek. Kenapa tidak bisa makrifat kepada Allah padahal sama-sama jelek Mbah? Manusia jelek kenapa tidak bisa makrifat kepada Allah padahal sama-sama jelek? Niki wong perbuatannya elek, gak iso makrifat kepada Allah, kenapa iblis bisa? Sebenarnya ya paham lah, bahkan Allah ki mau kuwasa. Nggih. Lah terus dia Allah sing kuwasa wajib disembah, sing matikan dan hidupkan aku iki Gusti Allah. Walaupun wong jelek ya paham toh. Paham nggih, Pak. Paham. Tapi dia tidak mau mencari terangnya yang sebenarnya sih. Gak gelem ngrasake. Gak gelem ngrasake. Oh. Orang yang miskin itu tahu Mas 24 karat itu paling bagus. Oh, nggih. Iya kan? Nggih. Tapi dia gak usaha. Gak usaha mencari uang untuk menggayuh membeli emas 24 karat, tapi dia paham sangat makrifat lah tentang emas 24 karat. Tapi kan sing dirasake nalika duwe tenanan karo bayangan nggih benten ya, Pak. Beda. Berarti orang yang makrifat dengan cerita jenengan wau, orang yang sudah bermakrifat, terus orang sing wis ngrasake jeruk tenanan sing dirasake beda itu, Mbak. Ya beda. Makrifat. Nah, maka salah satu antara iblis dengan Adam waktu dibiat Gusti Allah, waktu itu berbincang-bincang ya seolah-olah ngoten.
antaranya Allah dengan iblis dengan Adam itu didengarkan dengan iblis menyampaikan nama-nama seluruh dunia, apa-apa yang disampaikan nama-nama ya biji-biji sekian. Terus akhirnya Gusti Allah membabarkan tentang kodrat kepada manusia. Kodratnya Gusti Allah ngene Adam kodratnya ngene. Tapi begitu sampai kepada takdir iblis guyu, hahaha. Akhirnya apa? Dia tidak bisa mendengarkan tentang takdir. Oh, nak ngono aku wis diajari wis ngerti ngoten ya. Maka biasanya ilmu iblis itu ya tentang takdir dia ngerti. Wah, aku kok matiku sok dino iki ngerti, mbah dukun iki ngerti. Oh, gitu. Tapi kan dudu matine kepada pada Allah. Takdir, tapi dia hanya tahu kodratnya saja. Oh. Aku umurku semene, matiku semene. Kadang orangnya mujur ngalor kan belum tentu orangnya sudah mati. Ngoten nggih. Berarti rohnya masih gentayangan. Yang dia pahami itu hanya sebatas kodrat. Tapi pemahamannya dia takdir. Takdir. Jadi iblis itu tidak tahu takdir, tapi dia hanya tahu kodrat. Tahu kodrat nggih. Ya, kodratnya saja. Apa nggih, Mbah? Apakah orang yang sudah makrifat itu belum jaminan untuk selamat, Mbah? Ah, enggak. Oh, enggak jaminan, Mbah? Enggak. Oh, belum. Berarti harus makan betul-betul itu, Mbah. Nah, iya. Rasake tenan. Maka tebus kadang-kadang orang-orang itu kalau sudah makrifat kepada Gusti Allah, itu kadang-kadang dia zindik malah. Karena merasa tahu. Merasa tahu, zindik dia. Itu gambaran iblis ya. Nah, zindik itu. Ya, zindik itu ya iblis juga kembangkan pada agama loh. Ini larinya kepada agama kalau yang tidak agama loh. Orang ahli agama kenal dengan Gusti Allah. Kepada orang yang nggak paham agama, kenal Gusti Allah. Tapi kadang-kadang wong yang kenal agama jalannya dari munafik, akhirnya dia mengenal nama Allah, akhirnya juga zindik. Zindik juga. Karena nggak merasakan tadi seperti yang jenengan ceritakan. Seperti itu. Siti Jenar iki nek jeruk nak dibaratke cerita tadi wali so ngerti nek kuwi jeruk tapi gak ngrasake rasane jeruk. Nah, ya itu. Nggih. Maka kalau kita bicara tentang iblis, kenapa iblis itu kok gini. Karena apa? Kita lahir berserta dengan iblis. Kalau nggak ada iblis, dunia ini nggak akan bisa jalan. Nggak akan bisa jalan. Terus untuk Mbah, untuk makan makrifat itu. Makan makrifat itu apakah hanya untuk orang-orang yang terpilih saja atau hanya orang yang mau berusaha keras? Ya, kalau saya mengatakan juga orang yang terpilih. Orang-orang itu mendekat kepada orang yang terpilih. Oh, berarti ada kerja keras di situ. Ada kerja keras, tapi butuh ridho. Maka namanya kodrat. Dia kenal Gusti Allah lewat pada orang lain, lewat keterangan. Dia dilakukan, bisa menerima. Itu namanya kodrat. Dikodratkan dia itu kenal Gusti Allah. Berarti bekerja keras saja itu belum jaminan. Belum jaminan. Terus jaminannya adalah kita juga bekerja keras, tapi juga nunggu ridho. Maka dari itu makrifat itu tentang orang yang terpilih. Tapi orang-orang yang tidak terpilih, dia mendekat kepada orang yang terpilih. Oh, nanti untuk ridho Gusti Allah jadi orang yang terpilih orang juga. Yang terpilih. Itu wajib hukumnya. Dan maka orang yang kenal wali itu ya wali sendiri. Nggih. Karena saya kenal wali ya mesti karakternya padha wali. Nah iya. Nggih, Mbah.